Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Setelah tadi Anda menyimak program resensi film bareng sama Tiara, sekarang bertemu dengan saya Isya Dewi di program Obrolan Pagi. Nah, gimana puasa Anda hari ini? Baru pukul 10 pagi, mudah-mudahan lancar, semangat. Gak ada yang perutnya udah ada sinyal-sinyal, kasih sinyal, ayo ini dibatalin. Jangan ya, tetap semangat, tetap pokoknya puasa lancar sampai dengan nanti beduk maghrib tiba. Nah, pas banget kalau Ramadan kali ini kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang bermanfaat, yaitu mengenai komunitas anti riba. Dan saya akan segera terhubung dengan Bapak Ahdan Haris Setiawan. Beliau adalah pegiat komunitas anti riba, yaitu Karib. Kira-kira Karib itu apa, kegiatannya seperti apa, dan tujuannya apa? Langsung aja kita sapa beliau. Pak Haris, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Isya. Wah, kelihatan semangat banget nih Pak. Puasa lancar ya sampai dengan hari ini ya? Alhamdulillah, saya kan sudah puluhan tahun hidup, puluhan tahun menjalani puasa, insya Allah udah tahan lah. Ya. Iya, insya Allah kayak lancar. waktu SMP dulu ya. Ini ngaku di awal berarti SMP dulu pasti ada bolong-bolongnya, ada tergoda-tergodanya. Nah, ini Pak Haris ada pembahasan yang menarik ini, ada komunitas anti riba dan Pak Haris ini adalah pegiatnya. Ini seperti apa ini Pak? Karib ini apa? Iya, jadi Karib itu ya komunitas anti riba ya. Jadi itu sebuah komunitas di mana orang-orang yang ada di dalamnya ini orang-orang yang sadar tentang dosa riba. Jadi riba ini kan sebenarnya sesuatu yang mengerikan ya. Kadang-kadang disingkatnya ngeri banget gitu ya. Karena faktanya memang apalagi di Islam itu kan riba ini dilarang, bahkan diharamkan sebenarnya. Tapi dengan berbagai alasan kan banyak orang yang kemudian saja untuk utang. Ya meskipun itu dilarang oleh agama, dan faktanya juga akibat utang bukan satu dua, udah banyak sekali orang yang akhirnya hidupnya menjadi berantakan. Nah, termasuk ya saya ngalami juga. Maka ketika saya mengenal Karib, komunitas anti riba ini luar biasa ya, karena di dalamnya orang-orang yang sadar tentang dosa riba dan pengen berbagi, mengajak orang-orang yang punya hutang riba, terjebak pada hutang riba untuk keluar dari masalah itu. Nah, maka saya kemudian membentuk nih yang namanya orang-orang yang di Karib itu namanya sahabat Karib gitu ya. Nah, saya bentuk nih sahabat Karib ya sebagai sarana untuk komunikasi dengan orang-orang yang benar-benar pengen terbebas dari hutang riba. Ya, itu mulai kapan Pak terbentuk sahabat Karib? Karib komunitasnya dengan sahabat-sahabat yang bergabung itu mulai kapan? Kalau Karibnya kan memang sudah 3 tahun lebih ya. Nah, kalau sahabat Karib ini ya saya baru bentuk hampir 2 tahunan ini. Ya, saya 2 tahun lebih lah, 2,5 tahun saya bentuk itu. Ya artinya hanya untuk kita sarana komunikasi, saling bantu, saling support supaya benar-benar teman-teman ini bisa terbebas dari hutang riba. Gitu. Baik Pak Haris, sebelum kita ngobrol lagi tentang Karib dan juga sahabat Karib, mungkin banyak juga pemirsa yang di rumah yang belum paham mengenai dosa riba itu apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya. Riba itu kan sebenarnya dosa riba itu ada 73 tingkatan ya, 73 tingkatan. Dan yang paling kecil, paling ringan itu seperti dosanya seorang anak laki-laki menzinai ibu kandungnya. Coba berzina saja dosanya luar biasa, apalagi berzina dengan ibu kandung, dosanya sudah kayak apa tuh? Padahal dan itu luar biasa, itu adalah dosa yang paling kecil. Nah, kemudian ada lagi di dalam hadis itu disebutkan bahwa dosa riba itu ya, setiap 1 dirham itu kalau sekarang rupiah ya kurang lebih 75.000 lah ya. Setiap riba yang kita bayarkan 1 dirham atau 75.000 itu setara dengan 36 kali berzina. Jadi bisa kita bayangkan lah orang yang riba ini dosanya kayak apa. Makanya saya dulu, Mbak Isya, terakhir kan saya masih punya utang itu 3,2 miliar. Ya, ketika saya sadar bahwa wah riba itu dosanya luar biasa seperti itu, saya sebenarnya stres sebenarnya. Ya, saya stres, kemudian saya pikir bagaimana saya bisa keluar dari riba itu. Nah, karena selama ini kan saya nggak ngerti tentang dosa riba. Banyak orang yang punya utang itu karena nggak ngerti tentang dosa riba. Ya, nah ketika kita sudah tahu dosa riba begitu besar, waduh, saya benar-benar stres. Kenapa? Karena sejak tahun 2013, sejak tahun 2013 tiap tahun saya berangkat umroh, nggak cuma sendiri, bersama keluarga, bersama mengajak orang tua, mertua. Sudah tiap tahun saya berangkat umroh, dan 2017 saya berangkat haji.
Tetapi selama itu juga saya masih terjebak pada hutang riba. Artinya sumber-sumber dananya juga bisa jadi sebagian dari sumber dari riba itu tadi. Makanya riba itu haram. Jadi di dalam barang yang haram mau digunakan untuk sebaik apapun, pahalanya akan tertolak. Coba tiap tahun umroh udah berangkat haji, tapi karena masih besar riba, pahalanya tertolak. Maka ya itulah saya kemudian bertobat, saya ingin benar-benar berhenti minta sama Allah untuk bisa terbebas dari riba. Dan alhamdulillah Allah jawab. Ya Allah jawab. Nah, waktu itu saya dikenalkan melalui seorang anak SMA. Ya, seorang anak SMA saya dikenalin. Nah, akhirnya saya mengenal lah komunitas anti riba. Dan yang luar biasa, yang paling menarik di komunitas anti riba ini tidak cuma nakut-nakuti tentang dosa riba saja, tetapi di komunitas anti riba ini juga memberi solusi bagaimana caranya kita terbebas dari hutang dan riba. Itu, ya. Itu mungkin yang jadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah Pak yang sudah memiliki hutang. Ini udah ada tanggungan nih, udah terlanjur. Lalu bagaimana supaya bisa terlepas dari riba tadi? Jadi solusinya seperti apa Pak? Nah itu nanti sebenarnya ada, karena kita dari komunitas anti riba ini kan orang-orang yang pada pengen bebas hutang riba. Kita punya duit nih, ya maka kita menggandeng perusahaan yang untuk kita ajak bekerja sama. Nah kebetulan kita ketemu dengan yang namanya PT BES. Nah PT BES itu PT Bandung Ekosinergi Teknologi, itu pusatnya ada di Bandung. Ini perusahaan yang luar biasa, yang punya orang yang masih muda, tetapi visinya dahsyat. Visinya kebetulan sama dengan kita, yaitu apa? Membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah maka kita kemudian bermitra dengan PT BES, ya, dan kita jalankan solusi-solusi yang ditawarkan seperti itu. Oleh PT BES itu. Oh baik-baik. Pak Haris, ini kembali ke Karib atau komunitas anti riba itu sendiri. Nah sejauh ini kalau ngumpul-ngumpul atau kegiatannya bagaimana Pak? Iya, sharing hampir tiap hari. Kalau di rumah saya ini tiap hari banyak teman tetap masuk kemarin ya, sambil buka puasa kita sharing-sharing bagaimana dalam menjalankan solusi yang ditawarkan itu kendala-kendalanya seperti apa, sehingga kita harus bagaimana. Ya pokoknya kita akan selalu sering ada pertemuan, ya kemudian kita saling bantu, saling support ya, supaya apa yang menjadi niat mereka untuk bebas dari hutang riba, bisa punya motor, punya mobil, bahkan bisa punya rumah cash, itu terwujud, nggak usah pakai kredit gitu. Ya, Pak Haris, saya pernah dengar Pak, kalau dosa riba itu katanya kemudian akan berpengaruh pada kehidupannya, mungkin karirnya nggak maju-maju, atau ada penyakit yang menimpa jasmaninya dia. Betulkah seperti itu Pak, efeknya yang diderita pada saat di dunia gitu Pak? Ya macam-macam sih sebenarnya. Kalau itu bukan sebuah kepastian, karena kalau yang pasti itu kalau orang punya utang riba itu ya siangnya dihinakan, malamnya gelisah. Artinya orang punya utang itu kalau ditagih-tagih kan terhina, itu malamnya gelisah bagaimana bayar utangnya. Ya apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana banyak banget orang yang kemudian bermasalah dengan hutangnya. Ya mulai kreditnya mulai macet, nggak lancar, yang mobil sudah macet juga udah ditarik leasing dan sebagainya, banyak banget. Dan itu pengusaha-pengusaha juga banyak yang usaha rental, usaha apa. Jadi memang akhirnya dengan hati yang tidak tenang, yang gelisah, maka penyakit akan mudah datang. Stres, penyakit itu kan datang karena salah satu faktornya adalah itu stres kan. Ya, nah, dari pikirannya memang Pak, banyak sekali. Ya baik, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitas anti riba, sahabat Karib dan juga solusinya, kita simak dulu berikut tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan. Dan kita mohon kepada Allah agar kita terbebas dari hutang dan dari riba. Kenapa? Riba itu mengerikan. Mengerikannya di mana? Rasul yang mulia bersabda, riba itu memiliki 73 pintu. Dan pintu terendah dari riba adalah seperti anak yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Bayangkan kalau kita melihat ada orang di luar sana berzina, sudah jelas dosa besar. Apalagi menjinahi ibu kandung sendiri. Wih, nauzubillah. Besar banget dosanya. Yang ketiga kata Nabi SAW, pada waktu aku di Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit ketujuh aku melihat petir, badai, kilat, dan aku melihat sekelompok manusia, kata Nabi, yang dimana memiliki perut sebesar rumah. Isinya itu ular semua, yang bisa terlihat dari luarnya, kata Nabi. Lalu aku tanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka itu?
Ya Rasulullah, mereka adalah para pemakan riba. Nauzubillah. Ngeri sekali. Dalam hadis lain bahkan orang yang pemakan riba nanti di akhirat renang di sungai darah. Nauzubillah, mengerikan sekali. Dan apalagi keempat, satu-satunya dosa besar yang dimana diperangi Allah dan Rasulnya hanya riba. Bahwasanya kata Allah dalam Al-Baqarah 275, barang siapa yang tidak meninggalkan riba, tidak bertobat kepada Allah, maka Allah yang akan memerangi dan Rasulnya. Biharbi minallahi wa rasuli, nggak akan ada yang menang. Mengerikan. 5. Lalu kata Nabi dan kata Allah SWT dalam Al-Quran, nah ini yang mengerikan nih, ini yang paling mengerikan. Itu dijelaskan bahwasanya orang yang sering melakukan riba, yang masih melakukan riba, tidak bertobat sampai diperangi oleh Allah, maka orang yang masih melakukan riba, kata Allah SWT dijelaskan, mereka penghuni neraka kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ternyata riba bisa menghanguskan seluruh amal-amal soleh kita. Riba bisa menghanguskan seluruh kebaikan kita. Amal yang kita lakukan, tahajud, puasa, sedekah, zakat, umroh, haji, kalau masih riba itu bisa hilang semua itu. Salah satu pejabat ex-bankir, beliau adalah pimpinan bank, meninggal dunia, lalu dikuburkan, ternyata salah kuburan, salah liang lahat. Dipindahkan, ketika dibongkar kembali, papannya sudah hangus terbakar dan jasadnya pun sudah hitam terbakar. Ibu kandungnya pingsan seketika, kaget. Kenapa? Karena ternyata anak ini soleh, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, rajin sedekah, umroh, haji nggak kehitung, tapi masih menjalani riba. Allah perlihatkan kebesarannya. Nauzubillah. Maka dari itu saudaraku semua, yuk bismillah, niatkan tinggalkan riba dari sekarang. Yang masih punya utang riba, niatkan, ya Allah saya bertobat, ingin segera melunasinya, berikan jalan ya Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Terima kasih saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, kalau kita lihat tayangan tadi itu, waduh, sepertinya terpukul gitu ya. Langsung cek nih, apakah masih ada tanggungan gitu yang jadi dosa riba kita gitu ya Pak Haris ya? Iya, betul. Ya itulah, karena saya tahu yang seperti itu, makanya ketika saya ini kan latar belakang pengusaha, rata-rata pengusaha itu ya punya utang ya. Makanya ketika kita tahu tentang dosa riba, padahal dulu saya penggerak riba. Ya, karena dulu saya sering bujuk-bujuk teman-teman yang nggak punya utang, saya suruh utang lah, bukan utang lah, untuk nambah modal untuk ini. Tapi ternyata ya riba seperti itu, maka sekarang sebagai tebusannya, kalau dulu saya penggerak riba, saya jadi penggiat anti riba sekarang. Oke, sekarang menjadi pegiat anti riba. Dan kalau kegiatannya jadi seperti apa Pak Haris kalau sehari-hari sebagai seorang pegiat anti riba itu ngumpul dengan teman-teman dari sahabat karib itu, lalu bagaimana Pak? Ya kan kita ada solusi yang kita tawarkan nih, yang tadi bersama PT BES. Ya, maka caranya bagaimana ya? Bagaimana kita bisa menjalankan solusi itu dengan baik? Ya, karena kerja kita ini kan sebenarnya juga di komunitas anti riba ini kan kerja kita juga ngajakin orang-orang yang pada punya utang riba untuk bisa terbebas dari utang riba. Artinya memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang dosa riba dan pentingnya segera keluar dari dosa riba itu dengan cara bagaimana? Karena rata-rata orang punya utang itu kan karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, maka solusinya bagaimana menambah income supaya apa yang menjadi keinginan atau kebutuhannya itu bisa terpenuhi dari tambahan income yang didapatkan. Bahkan bisa juga membutuhkan impian-impian yang lain ya, seperti ya sandang pangan papannya lah, insya Allah itu nggak perlu kredit lagi. Nah, pada saat mengajak masyarakat yang masih dengan hutang riba, dosa riba itu untuk ikut segera sadar, ayo segera kita rubah, tinggalkan dosa riba itu, banyak yang menolak Pak Haris. Ya, kalau sebenarnya pada dasarnya orang yang mereka tahu, kan kita mengadakan sosialisasi nih, solusi mudah lunas hutang riba, ya, dan alhamdulillah yang responnya bagus, ya, apalagi di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini kan orang pengusaha banyak yang secara bisnisnya lagi turun, ya, padahal betul. Pengusaha banyak punya utang, kemudian orang-orang yang bekerja banyak yang kena PHK, dirumahkan, kemudian orang-orang yang baru lulus sekolah atau apa juga pengen sebuah solusi di dalam mereka mendapatkan apa ya, income ya. Nah, karena lapangan kerja juga nggak ada atau minim sekali lapangan kerja, maka solusinya bagaimana? Ya dengan usaha. Nah, maka
komunitas anti riba itu memberikan solusinya adalah dengan sebuah usaha, yaitu tadi dengan menjadi mitra. Dan detailnya seperti apa nanti akan kita jelaskan usai jeda ya Pak Haris ya. Kita akan jeda dulu, saudara. Anda jangan kemana-mana. Saya masih akan terus ngobrol bersama dengan Pak Haris tentunya di obrolan pagi. Masih bersama kami dalam obrolan pagi dan saudara, kita tadi melanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Bapak Ahdan Haris Setiawan, pegiat komunitas anti riba. Tadi cukup banyak juga yang sudah dijelaskan mengenai dosa riba, kemudian juga apa sih kenapa Allah dan juga Rasul itu paling benci sama dosa riba, bahkan yang paling rendah pun istilahnya ya hukumannya itu ngeri sekali gitu. Itu ibaratnya kalau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, bagi pemirsa yang di rumah yang juga masih memiliki tanggungan, ada hutang, angsuran, dan masih berpikir, gimana nih bisa move on dari hutang dan sebagainya. Sekarang saya akan tanyakan ke Pak Haris ini. Jadi gimana Pak Haris solusinya kalau yang sudah punya tanggungan masih 10 tahun lagi atau masih 5 tahun lagi? Apalagi di masa pandemi ini banyak yang usahanya terhenti sama sekali, nggak ada pergerakan Pak Haris. Ya, jadi begini, Mbak Isa. Kalau kita masih punya utang, apa yang saya lakukan ketika saya tahu bahwa riba itu dosanya memang ngeri banget gitu. Yang saya lakukan pertama ya saya bertobat. Yang saya bisa lakukan itu adalah yang pertama bertobat, ya berjanji pada diri sendiri dan di hadapan Allah bahwa kita nggak akan ngulang lagi, nggak akan utang lagi, gitu ya, akan berhenti dari riba. Kemudian ya semampu mungkin kalau bisa dilunasi ya lunasi, tetapi rata-rata ya nggak ada yang buat lunasi. Maka yang penting bertobat, kemudian minta petunjuk, minta tolong sama Allah ya untuk diberikan jalannya untuk supaya dipermudah untuk bisa melunasi hutang riba. Nah dulu itu yang saya, alhamdulillah Allah tunjukkan saya waktu itu melalui seorang anak SMA. Jadi ada anak SMA memberikan informasi kepada saya, ya saya dimasukkan dalam satu grup WA solusi mudah lunas hutang dan bebas riba. Wah saya kaget, pas saya benar-benar pengen bebas hutang riba, ini kok ada grup, judulnya grup itu solusi bebas hutang riba. Wah ini saya coba, saya ikuti dan ternyata Masya Allah. Kalau sekarang saya pahami bahwa itulah jawaban Allah. Jadi Allah menjawabnya melalui seorang anak SMA yang memberikan informasi itu. Dan kemudian ternyata setelah solusi itu saya jalankan, waktu itu terakhir kan saya masih punya utang 3,2 miliar. Itu nggak ada masalah sih dengan utang, waktu itu ngangsur ya lancar-lancar saja sebenarnya. Bukan macet atau apa, enggak. Tetapi karena sadar dosa riba, ya bagaimana kita mau melunasinya. Nah, sementara kalau jual aset kadang-kadang ya jujur aja kita punya rumah, terus apa harus dijual ya untuk ini. Kan masih mikir juga kan. Ya udah kita cobalah dengan cara yang lain. Nah kebetulan di komunitas anti riba, yang ditawarkan di komunitas anti riba itu ada solusinya. Nah ketika solusi itu saya jalani, Masya Allah luar biasa. Utang saya 3,2 miliar yang masih tersisa itu lunas nggak nyampe 1 tahun. Nah, wow, 3-1 tahun itu Pak, 3,2 M itu Pak, sampai speechless nyampe 1 tahun, Masya Allah. Ya, ini berarti bagi pemirsa di rumah yang mungkin sekarang ada tanggungan angkanya di bawah 3,200 gitu ya, 100 juta, 200 juta, atau 50 juta, atau mungkin 10 juta dan bingung bagaimana. Karena sekarang banyak sekali Pak Haris aplikasi online yang menawarkan untuk pinjaman online. Iya. Nah, jadi yang pinjaman kecil-kecil itu, riba kecil-kecil itu sama ya Pak ya dosanya seperti yang tadi disampaikan Pak Haris? Iya, sama kan. Nah, jadi dosa riba itu bukan ukuran dosa kecilnya, sama hukumnya kan. Ya, jadi haram. Nah, makanya waktu itu ketika banyak sih sebenarnya, apalagi yang utangnya tadi cuma ratusan juta atau di bawah 1 miliar, ya insya Allah niatkanlah Bismillah 2021 ini lunas hutang ya, dan kalau mau jalankan solusi yang seperti nanti kita tawarkan. Itu solusinya seperti apa Pak? Jadi penasaran karena angka yang fantastis ya, 3,2 M dalam waktu 1 tahun. Sementara bagi mungkin para pengusaha atau pemirsa di rumah yang memiliki tanggungan itu sampai temponya ada yang 10 tahun, ada yang 15 bahkan sampai maksimal 20 tahun gitu Pak. Ya. Loh dulu saya beli rumah itu 1,8 miliar saja 15 tahun ngangsurnya kan. Ya, bagaimana 3,2 miliar kok nggak nyampe setahun lunasnya itu, Masya Allah luar biasa.
Karena kita bekerja sama dengan satu perusahaan yang juga luar biasa ya. Perusahaannya di Bandung, ownernya masih muda, umurnya saja sekarang baru 36 tahun, tapi visinya dahsyat. Ya, di visi perusahaan itu ditulis bahwa visinya itu menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kan nyambung banget nih dengan komunitas anti riba. Ya, dan kemudian ternyata memang ya setelah 2,5 tahun nih ya kita menjadi mitra PTBS nih, itu luar biasa. Sudah lebih dari 3.000 mobil yang dibagi-bagikan. Sudah lebih dari 100 rumah nilai 1 miliar yang dibagi-bagikan. Dan sudah banyak sekali orang-orang yang pada lunas hutang telah menjalankan solusi yang ditawarkan itu. Nah, PT BES itu ya, itu adalah perusahaan penjualan langsung, pusatnya ada di Bandung. Dia punya produk-produk ya, produk-produk luar biasa, produk-produk anak bangsa yang kualitasnya juga bagus. Ada produk-produk yang untuk pertanian, ada produk untuk peternakan, ada produk untuk kesehatan, ada produk untuk kecantikan, dan juga ada produk-produk untuk kendaraan. Nah, ini pilihan produknya banyak sehingga kita bisa masuk di segala segmen. Ya. Oke, baik. Kemudian syaratnya untuk bisa bergabung di PT BES itu menjadi mitra ataupun bergabung di komunitas Karib sendiri bagaimana caranya Pak Aris? Iya, jadi gampang kalau mau menjadi mitra PT BES atau bergabung di komunitas anti riba ya, karena kalau caranya sederhana saja. Caranya belanja, kita belanja produk yang ada di PT BES. Ya, PT BES itu kan punya produk, maka kita belanja produk. Ya, minimal 2 juta. Ya, minimal 2 juta. Nah, ketika kita belanja produk di PT BES ya, otomatis ya, itu kita udah masuk di komunitas anti riba dan sudah menjadi mitranya PT BES ya, so di sahabat Karib. Nah, kemudian 2 juta itu untuk belanja produk apa saja yang dibeli, ya silahkan produk-produk yang dipilih. Ya, ada yang tadi saya sebutin, ada produk untuk kesehatan, kecantikan, untuk pertanian, peternakan, ataupun untuk yang itu kendaraan. Ya, secara detail kan nanti bisa menghubungi nomor WA yang ada di situ ya, nanti untuk bicara lebih detail tentang produknya, pilihan-pilihan apa. Nah, 2 juta itu nanti akan mendapatkan bahasanya itu 12 box. 12 box produk, dimana kalau kita beli eceran itu satu boxnya 250.000 kalau beli eceran. Tapi karena ini beli satu paketnya 2 juta, kita dapat 12 box, nanti 12 kali 250.000 sudah mendapatkan produk nilainya 3 juta. Ya, mendapat produk nilai 3 juta. Jadi belanja 2 juta dapat produk nilainya 3 juta kan, ya sebenarnya secara ini sudah nggak rugi lah ya. Nah, nanti pekerja kita bagaimana ya, kerja kita nanti ajakin lah teman-temannya yang pada pengen bebas hutang riba dan pengen masuk di komunitas anti riba dengan cara yang sama dengan kita. Nah, di situ nanti ada rezeki-rezeki. Sebenarnya ketika PT ini bahasanya itu sebenarnya kerja tapi kita kerja sama, kerja gotong royong, bahasanya kan begitu ya. Karena kalau kita menjadi agen salah satu produk kan biasa kan kita dapat diberikan hadiah ketika terdapat penjualan dengan omset tertentu. Wah, ini ada tambah dikasih hadiah nih sama perusahaan tempat kita ambil ya. Kayak saya dulu waktu saya jadi distributor handphone, kalau terjadi penjualan sampai jumlah sekian dalam waktu 1 bulan, saya dapat hadiah tertentu. Nah, sama di sini ya, kalau kita menjalankan ini dengan omset tertentu, kita juga bisa mendapatkan hadiah. Ada hadiahnya, ada mulai dari motor atau nilainya 20 juta, mobil atau uang senilai 150 juta, bahkan mobil Pajero ya, yang nilainya 500 juta sampai rumah 1 miliar. Dan enaknya di solusi ini kita nggak harus kerjakan sendiri, kita bisa kerjakan secara bersama-sama. Makanya kita sering kumpul itu, sering support, saling bantu, kerjakan bersama-sama untuk mencapai omset-omset tertentu. Nah, ketika omset tertentu itu tercapai, terpenuhi, maka ya kita bisa dapat itu semua. Ya, totalnya kalau yang hadiahnya ya di luar rezeki-rezeki yang lain, sebenarnya banyak sih rezeki-rezeki yang lain. Ya, di luar rezeki yang lain itu ada hadiah motor tuh 20 juta. Ada mobil 150 juta. Ada mobil lagi yang lebih bagus lagi 500 juta. Ada rumah 1 miliar. Ini kalau dijumlahkan 1,67 miliar. Nah, luar biasanya ya dengan modal yang 2 juta itu dan kemudian kita mau jalankan solusinya masuk di komunitas anti riba. Banyak yang nggak nyampe setahun itu bisa tembus dapat tuh 1,67 miliar.
Gitu. Ya, jadi inilah yang jadi solusi karena ini bisa diwujudkan barang, bisa diwujudkan uang. Gitu ya. Kalau masih punya utang ya buat bayar utang. Iya, betul. Makanya kalau 1,67 miliar itu bisa 1 tahun, kalau utangnya kurang dari 1 miliar ya berarti nggak perlu sampai 1 tahun. Ya. Dan di sini Mbak Isya, Iya, Pak Haris. kalau kita pengen dapat itu semua itu tidak harus 1 tahun sebenarnya, karena omset yang terbangun di dalam bisnis ini itu kan tergantung dari seberapa kecepatan kita membangun omset itu. Kalau kita membangunnya lebih cepat, ya berarti hasil yang kita peroleh bisa lebih cepat. Nah, kenapa saya dulu 3,2 miliar nggak nyampe setahun lunas ya? Karena pertama, enaknya ini saya kerjanya lebih cepat. Yang kedua, saya membangun tim dengan cepat juga. Nah, sehingga ketika pekerjaan itu dikerjakan bersama-sama, pasti hasilnya akan lebih cepat dan ya bisa lebih besar, lebih cepat juga. Gitu. Oke, baik. Berarti 1,6 kali 2 langsung lunas yang kemarin dan masih ada sisanya gitu Pak Haris ya. Nanti akan kita lanjutkan Pak Haris dan juga pemirsa di rumah yang masih bingung bagaimana sih caranya dari 3,2 M tanggungan ataupun hutang riba dari Pak Haris dulu bisa langsung lunas dalam waktu 1 tahun. Nanti kita akan detailkan lagi lanjut perbincangannya usai jeda berikut. Anda masih terhubung dengan kami di obrolan pagi dan saya masih bersama dengan Bapak Ahdan Haris yang beliau ini merupakan pegiat anti riba, komunitas anti riba atau KARIB. Nah, jadi bagi pemirsa di rumah yang masih memiliki tanggungan, tapi mungkin ada yang berpikir seperti ini nih Pak Haris, masih bersama dengan kita ya Pak Haris ya. Nah, ada yang berpikir bahwa, saya ada hutang, tapi hutangnya tuh di lembaga syariah. Itu apakah termasuk juga dengan dosa riba, hutang riba, atau kalau yang itu udah aman-aman aja, Pak? Ya insya Allah kalau hutangnya ke bank syariah, insya Allah masih aman ya, karena hutang syariah akadnya kan semua itu tergantung akadnya. Kayak saya dulu sebenarnya utangnya bukan untuk beli rumah itu dulu di bank syariah ya, di bank syariah. Jadi kalau bank syariah itu saya beli rumah, sebenarnya rumah itu harganya 1,3. Nah, oleh bank syariah dibelilah 1,3 dan dijual kepada saya 1,8. Jadi harga yang saya beli itu 1,8, kemudian saya nyicilnya selama 15 tahun, kan dulu begitu. Nah, tapi apapun itu secara ribanya insya Allah nggak ada, insya Allah. Ya, tetapi ya yang namanya punya utang kan tetap bayar. Betul, Pak. Nah, makanya komunitas anti riba itu bukan hanya yang punya riba saja, tapi yang termasuk yang pada punya utang ini kan tetap harus bayar. Karena kalau kita sudah punya utang itu kan punya kewajiban, karena pada dasarnya utang itu pertanggungjawabannya kan bukan cuma dunia, tapi dunia dan akhirat. Bahkan orang meninggal itu ketika masih punya hutang tanggungan yang belum selesai nggak akan dihisap, gitu kan. Nah itu, jadi bagaimana hidup ini tanpa utang, termasuk tanpa riba juga, itu yang paling lebih enjoy ya Pak ya, setelah terbebas dari hutang, beraktivitas, berusaha bisa lebih fokus gitu. Jadi tinggal ada uang yang masuk itu nggak langsung lewat untuk bayar tanggungan gitu, tapi bisa dimanfaatkan untuk keperluan keluarga, ditabung dan sebagainya. Pak Haris, kalau tadi kan disampaikan oleh Pak Haris, berarti ini nanti setelah bergabung menjadi komunitas KARIB, kemudian anti riba itu tadi, dan juga menjadi mitra dari PT BES, akan dikerjakan secara bersama-sama ya Pak ya, karena kalau kita gabung join sendiri itu masih ragu-ragu ini harus gimana gitu. Ya, jadi begini, kenapa sih banyak orang berusaha itu gagal? Ya karena banyak kan orang berusaha ini dia tidak punya ilmunya, dia hanya karena memang kebetulan dia saya buka usaha. Dan sebenarnya bukan 1-2 mereka yang punya usaha gagal ya, karena saya memang 28 tahun lah saya berkecimpung di dunia usaha, di konvensional itu banyak sekali saya lihat teman yang buka ini tutup, buka lagi tutup, modalnya ratusan juta bahkan sampai miliaran. Kenapa? Karena rata-rata mereka ketika membuka usaha ya hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri saja. Nah, luar biasanya di komunitas anti riba ini, meskipun modalnya sangat kecil kalau untuk orang usaha hanya 2 juta, tetapi kita ini karena di komunitas, maka kita sering bertukar pikiran, saling berbagi ilmu, bahkan kita juga berbagi solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Jadi
Ya alhamdulillah akhirnya memang banyak sekali Mbak Isya orang yang latar belakangnya tukang cuci, bahkan saya bilang pembantu rumah tangga. Ya, alhamdulillah jalankan usaha ini, solusi yang kita tawarkan ini sekarang sudah dapat motor, dapat mobil, sekarang sudah nggak punya utang, ya kemana-mana naiknya udah expander. Dulu kalau dia cerita nih, kalau dulu saya sering dimintai tetangga kiri kanan saya untuk nyetrika, untuk nyuci baju, kadang-kadang diminta tolong untuk ngantarkan anak sekolah. Alhamdulillah setelah saya kenal solusi yang ditawarkan ini, sekarang ini saya sering minta tolong tetangga untuk nyuci baju saya, Gantian nganterin ya, Pak, sekolah ya. anak-anak saya. Gitu. Luar biasa sekali itu. Jadi memang karena dibantu bersama-sama. Nah, selain nanti dikerjakan secara bersama, tadi Pak Haris juga menyinggung ada reward atau hadiah apresiasi bagi mitra yang memang bisa mengembangkan secara cepat seperti tadi Pak Haris. Nah, ini boleh cerita sedikit mengenai reward yang Pak Haris sudah dapatkan mungkin Pak, biar bisa memotivasi pemirsa di rumah? Ya, jadi itu reward itu hadiah ya, hadiah yang kadang-kadang itu luar biasa besarnya. Ya, saya ini alhamdulillah kalau dari sekarang terhitung sudah 3 tahun ya, sudah 3 tahun bersama komunitas anti riba ini. Dan kalau secara pribadi apa yang saya peroleh rewardnya, karena kita ini kan bukan cuma reward, dari omset yang terbangun kita itu ada rezekinya, ada keuntungan ke bonus-bonusnya. Tetapi selain itu juga kita ada reward, dan alhamdulillah yang saya peroleh saat ini dalam waktu 3 tahun itu saya yang 20 jutaan atau motor bahasanya, tapi nilainya 20 juta itu sudah dapat 25. Kemudian yang mobil yang 150 jutaan saya sudah dapat 19. Kemudian Pajero atau uang yang 500 jutaan saya sudah dapat 13. Dan alhamdulillah hadiah rumah yang 1 miliar itu saya sudah dapat 8. Dan itu masih bisa kita kejar terus karena masih banyak. Dan yang paling menggembirakan sebenarnya Mbak Isa, di dalam tim saya ini banyak banget orang-orang yang awalnya mungkin dia nggak nyangka ada tukang parkir sudah puluhan tahun jadi tukang parkir, jagain motornya orang, jagain mobilnya orang, nggak pernah dapat motor, dapat mobil puluhan tahun. Tapi sekarang ya dia jalankan solusi ini nggak nyampe, belum ada 1 tahun dia sudah dapat motor, sudah dapat mobil gitu. Yang tukang sayur juga ada yang penjual es degan. Di samping memang mereka-mereka yang level menengah atas juga banyak ya, yang termasuk yang pegawai, pengusaha banyak, pegawai PNS, polisi, tentara itu juga banyak. Ya, jadi artinya semua segmen bisa. Ya, berarti kalau seperti yang Pak Haris sampaikan, semua orang itu bisa, latar belakang pendidikan apapun tidak masalah, dan ini mudah untuk dijalankan ya Pak Haris ya? Betul, karena nggak dipikir sendiri, nggak dikerjakan sendiri, rame-rame, ada tempat konsultasinya. Ya, jadi membuat semua orang, insya Allah kalau sungguh-sungguh pasti bisa. Nah, apakah ada program pendampingan Pak untuk yang mitra yang baru saja bergabung gitu? Kalau langsung bergabung dengan yang sudah senior, yang sudah beberapa tahun ikut sertakan pasti berbeda gitu Pak? Atau bagaimana nih prosesnya step by stepnya Pak? Selalu ada pendampingan itu, bahkan rutin kita lakukan. Ya, termasuk di rumah saya ini ya, kemarin ada dari yang sambil buka bersama kita sharing-sharing, besok Selasa ada lagi. Tapi selain itu juga kadang-kadang kita bikin training, pertemuan training di hotel. Makanya untuk orang-orang yang baru pasti asalkan dia mau aktif, mau belajar dan mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan, insya Allah solusi itu benar-benar menjadi solusi. Tetapi ketika teman-teman nggak mau aktif, ya, banyak alasan ya nggak ada, artinya solusi yang kita tawarkan nggak akan menemukan hasil. Gitu. Tapi mayoritas alhamdulillah rata-rata mereka dengan kesadaran akan dosa riba, mayoritas berjuang dengan sungguh-sungguh, dan alhamdulillah sudah banyak sekali orang yang kemudian tertolong bebas utang riba dan bisa wujudkan impian-impiannya secara cash, bukan nyicil, bukan kredit ya, punya apa-apa bukan DP gitu ya, tapi bisa cash. Jadi kalau mau beli rumah nanti ya 1 M gitu, bukan kredit atau apa, tapi perlu tunai itu di bawah sekalian. Ini 1 M yang harus dibayarkan. Gitu lah, Pak ya. Mbak Isa, jadi kemarin itu ya, saya kan baru dari Jakarta karena
partner-partner saya ini kan ada tersebar di mana-mana. Kebetulan saya kemarin khusus saya ke Jakarta karena saya ingin silaturahmi ke tempat beberapa mitra saya yang sudah berhasil ya. Ya ada yang namanya Bu Novi ya di Jakarta. Itu dulu awal-awal yang untuk ikut 2 juta itu nggak punya duit, dia soalnya pinjam ke teman-temannya. Tapi apa yang terjadi sekarang, rumahnya ber-5 miliar nilainya dia bangun. Kemudian yang luar biasa lagi, kemarin beliau mendapatkan lagi hadiah 500 juta itu oleh Bu Novi, diwujudkan menjadi 2 mobil ambulan. Dan itu mobil itu disedekahkan. Yang satu di kelurahan tempat dia tinggal, yang satu di salah satu yayasan disedekahkan. Kemudian ke Pak Birawan yang sempat jadi sopir angkot, ya karena kehilangan pekerjaan terus jadi sopir angkot. Tapi kemarin saya datangi di Cibubur, rumahnya dia beli di komplek perumahan 2,5 miliar. Ya kemudian ada Bu Hajadian yang di Cibubur, dia dulu kerja di salah satu pengembang perumahan sih. Tapi meskipun kerja di pengembang perumahan nggak punya belum bisa bangun rumah juga. Tapi alhamdulillah 1 tahun kemarin rumah senilai 2 miliar sudah beliau bangun. Ya itu pasti berkat usaha yang maksimal dan juga kemudian bisa mendapatkan reward. Nah ini pemirsa di rumah dan juga Pak Haris, kita saksikan dulu ada video penerimaan reward untuk para mitra berikut ini. Janji Allah itu pasti, ya janji Allah pasti. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti bisa. Kemudian yang keempat, ini dari kota yang sangat jauh sekali. Ya. Bapak Dedi Irwansyah, ya, penerima reward mobil, ya, Masya Allah, selamatkan. Tidak ada pilihan. Apapun yang terjadi, saya akan maju terus tanpa saya melihat kiri kanan. Rintangan tidak menjadi halangan buat saya. Karena apa? Tujuan saya jelas. Saya harus bawa pulang 2 unit mobil, Mobilio dan Pajero. Kami ingin seluruh Anda semuanya yang ada di tempat ini, Anda semua insya Allah akan dapat mobil cash semuanya, Bapak sekalian. Insya Allah. 100 miliar rasanya hampir sama, nggak ada beda. Tapi kalau kita bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, membantu teman-teman, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, sehingga mereka bisa sukses, lepas dari jeratan riba, itulah yang luar biasa sekali. Dan itulah yang menjadi semangat bagi kami pribadi dan seluruh dari mereka. Dapat mobil dan Fortuner. Poinnya tidak ada reset. Poin diakumulasikan terus dari lisensi dan dari repeat order. Membuat kita tidak hanya dunia tapi selalu tujuan akhir kita ke akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.